Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sahabat semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, aktivitas saya beberapa waktu ini salah satunya adalah mendampingi peternak sapi perah. Nah, mendampingi peternak sapi perah, yang mana memang cukup banyak pengalaman yang di lapangan yang kami dapatkan, terutama tentang masalah pasca PMK, kemudian sekarang mengawali LSD dan segala macam. Nah, ada hal-hal yang unik ketika di peternak yang memang ketemu sahabat semuanya. Ada sekitar 3. Malam ini saya mengupas tentang 3 fenomena unik yang ada di lapangan yang saya temukan ketika memang di lapangan. Nah, sahabat semuanya, yang pertama saya datang di seorang peternak. Memang kawasan itu adalah kawasan ternak pada ternak sapi perah. Nah, kebetulan ketika saya melakukan deteksi gangguan reproduksi sapi-sapi yang tidak birahi dan segala macam untuk kita lakukan penanganan, ini ada satu yang cukup membuat saya agak tertarik untuk mengetahuinya, yaitu selama peternak ini setelah PMK dia menukar sapi-sapi yang tidak produktif, kemudian ditukar dengan sapi yang lainnya, dia beli dari pasar sahabat semuanya. Kemudian selama 2 bulan dibawa ke rumah, ini ada beberapa gejala-gejala seperti setiap hari ini keluar lendir leleran yang bau, warnanya coklat seperti itu. Bukan darah segar tapi coklat, warnanya tiap hari bau. Nah, fenomena ini kalau di sapi perah biasanya adalah sapi-sapi yang bekas keguguran, abortus, entah itu dengan karena brusellosis atau karena PMK sahabat semuanya. Nah, kemudian dari fenomena itu saya coba palpasi, kemudian ternyata ada yang aneh, di saluran reproduksinya, yaitu di vaginanya yang panjang sebelum ke serviks ini teraba keras cukup memanjang. Ini rasanya kok bunyinya kresek gitu, seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian saya palpasi lebih teliti lagi, ternyata saya duga itu adalah janin yang mati, atau pedet yang mati, seperti itu. Nah, kemudian begitu saya raba dengan cukup teliti lagi, iya benar, itu isinya adalah tulang-tulang dari pedet yang digugurkan tapi tidak keluar. Nah, sehingga memang tiap hari keluar baunya menyengat seperti itu. Dan bahkan dalam kondisi seperti itu sapi produksinya tidak kunjung meningkat sahabat semuanya. Nah, akhirnya apa? Iya, saya selain di palpasi perektal, saya juga masuk tangan kanan kita masuk ke saluran reproduksi. Tentunya harus benar-benar bersih ya sahabat semuanya. Kemudian saya tarik agak ke belakang, ternyata kita bisa mengambil agak dalam sedikit, satu persatu. Ini tulang satu persatu saya ambil satu persatu. Dari mulai tulang kaki, wah ini cukup banyak, hampir mungkin setengah kilo atau sekilo lah itu ada, seperti itu. Kita ambil satu persatu, tulang demi tulang, ada ketemu tulang di kaki bawah, ketemu tulang di rusuk dan segala macamnya. Ini diperkirakan kegugurannya mungkin sekitar umur 4 bulan atau 5 bulan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, kemudian kita keluarkan satu persatu, baunya luar biasa sudah. Kalau sudah penanganan retensi plasenta atau penanganan mumifikasi seperti ini, penanganannya baunya luar biasa. Nah, kemudian saya keluarkan semuanya. Yang terakhir agak kesusahan, jadi harus ngambil satu potongannya sejari-jari kita, kecil-kecil itu kan, seperti itu tulang. Nah, kemudian kita keluarkan. Paling susah adalah kepalanya sekepal gini, kepala ini agak susah dikeluarkan karena harus melewati vagina, kemudian vulva, seperti itu sahabat semuanya.
Nah akhirnya alhamdulillah pelan-pelan tempurung kepalanya ini saya pecahkan di dalam sehingga bisa kita bagi dua, kita keluarkan. Jadi baunya udah nggak karu-karuan seperti itu. Dan itu sisa-sisa dari daging yang telah membusuk dan segala macam itu jadinya warnanya coklat dan bau seperti itu. Akhirnya kita keluarkan, kita bersihkan, alhamdulillah. Kemudian kita lakukan irigasi, kemudian kita berikan antibiotik. Nah ini pesan yang saya sampaikan untuk kasus ini, tolong hati-hati peternak kalau membeli sapi-sapi harus diperiksa benar. Kalaupun beli sapi dari pasar juga harus diperiksa saluran reproduksinya, karena sapi perah itu harapannya aja direproduksi salah satunya. Nah apalagi ini 2 bulan dibeli produksinya tidak naik dan tidak bereproduksi, kan apa yang mau diharapkan seperti itu. Jadi kemudian yang kedua, saran yang kita sampaikan untuk teman-teman petugas dokter hewan atau untuk dokter hewan reproduksi atau paramedik di reproduksi ini, untuk lebih detail lagi mengetahui hal-hal seperti ini. Kalau memang ada tidak mau kawin atau unestrus, itu kita wajib lakukan apa penyebabnya. Kemudian kalau memang terjadi seperti tadi, bau dari lendir infeksi yang terus-menerus selama 2 bulan keluar terus-menerus, ada something wrong di situ. Nah biasanya kalau hanya retensi plasenta yang ketinggal hanya sekitar 5 hari seminggu, itu baunya habis itu mungkin hilang. Nah efeknya apa kalau ada infeksi di uterus atau infeksi di vagina? Ini akan menyebabkan sapi tidak akan birahi, kan seperti itu. Ini yang pertama, dan alhamdulillah sudah kita tangani, sudah teridentifikasi keluar. Ini pengalaman yang memang saya temukan, ternyata di keguguran dia pedetnya nyangkut di vagina dan itu menjadi mumifikasi. Nah kalau ditangani dengan secara hormonal, contoh dengan oksitosin, memang terjadi kontraksi di saluran reproduksi, tapi khawatirnya si tulang-tulang yang runcing ini akan menembus di vaginanya. Nah seperti itu sahabat. Kemudian yang kedua, ada fenomena lagi adalah ternyata banyak sapi yang setelah kena PMK itu bulunya menjadi jelek sekali. Bulunya panjang-panjang, kemudian sudah makan banyak, produksinya sebenarnya sudah kembali normal, walaupun tidak senormal awalnya, tapi sudah kembali ke lumayan bagus produksinya, BCS-nya sudah bagus, tapi bulunya masih panjang-panjang, keriting itu jelek banget seperti itu. Jadi tampilannya nggak kurang bagus sahabat semuanya. Nah ini untuk sapi-sapi yang ini hanya kita paling bisa kasih beberapa penanganan ya, mungkin kalau perbaikan pakan di sapi perah sudah nggak usah diajar lagi. Peternak kita sudah tahu untuk berproduksi dengan baik dan segala macamnya harus pakan yang baik. Itu. Tetapi bulu yang disebabkan karena efek PMK ini salah satunya ya kita bisa kasihkan obat cacing. Nah, obat cacing atau mungkin tambahkan dengan vitamin A, D, E. Kalau pengen lebih efektif lagi, obat cacingnya biar disikat sekalian ektoparasit dan endoparasitnya, ya kita berikan salah satunya adalah ivermectin seperti itu sahabat semuanya. Ivermectin bisa menuntaskan endoparasit cacing atau ektoparasit, contoh skabies atau caplak segala macam seperti itu efektif. Nah ini kasus-kasus yang terjadi, jadi rambutnya panjang-panjang, keriting, termasuk sapi-sapi yang warnanya hitam itu jelek banget, hitam atau putih warnanya jelek banget. Nah itu perlu benar-benar kita perhatikan. Tidak mengganggu sih di produksi, tapi memang dia tampilannya jelek banget. Seperti itu, cukup banyak kejadiannya. Dan yang terakhir, di salah satu peternak ada retensi plasenta. Jadi hari ini dia bunting, dalam kondisi bunting karena PMK, tapi alhamdulillah bisa lahir di waktu normal 9 bulan 10 hari. Kemudian ketika dia lahir, pedetnya juga normal, tapi plasentanya nggak keluar. Waktu itu saya keluarkan plasentanya karena sudah 24 jam lebih, jadi tidak keluar, kita bantu keluar, alhamdulillah. Kemudian memang air susunya, kalau susunya nggak keluar, hanya setengah liter pertama, tapi ambingnya gede. Nah ini harapan sebenarnya. Maka yang kita lakukan salah satunya adalah pemberian oksitosin. Kita suntik oksitosin karena kantongnya gede, ambingnya gede, kita berharap itu ada susunya, kan seperti itu sahabat semua. Jadi oksitosin, kita kasih oksitosin. Yang kedua kita rangsang
dengan pedetnya kita coba susukan sendiri supaya ada reaksi nyundul putingnya ini supaya dia segera keluar kan, seperti itu sahabat semua. Nah itu cukup berhasil, cukup efektif. Selain pada saat pemerahan kita bisa rangsang dengan air hangat. Nah seperti itu sahabat semua. Ini cukup banyak juga kejadian agalaksia atau kejadian tidak keluar air susu setelah melahirkan karena efek PMK sahabat semua. Jadi itu 3 hal itu tadi, mumifikasi, yaitu fetus yang tertinggal di saluran peranakan, kemudian yang kedua bulu-bulu yang panjang gondrong keriting itu, kemudian yang terakhir adalah agalaksia, ya kebetulan berbarengan dengan retensi plasenta. Nah itu sahabat semuanya. Nah monggo, hal-hal yang asik seperti hal-hal yang temuan-temuan di lapangan ini hanya kita bisa temukan ketika kita memang fokus kan, seperti itu. Dan kami harapkan juga dalam kondisi kita ke lapangan gitu, edukasi itu menjadi penting ke masyarakat. Jangan hanya kita datang kemudian nyuntik selesai kita tinggal pulang. Kadang peternak itu kita berikan servis pelayanan memuaskan, salah satunya dengan diajak diskusi ngobrol, itu mereka sudah senang sebenarnya, curhat seperti itu sahabat semua. Itu hal-hal yang memang penting kita lakukan. Nah sahabat semuanya, mari kita tetap berusaha membantu peternak semampu kita, supaya mereka tetap ada yang menemani, seperti itu. Nah mungkin itu saja, tetap ikuti channel Dokter Sapi, mudah-mudahan selalu memberikan manfaat untuk peternak semuanya, untuk petugas di lapangan, dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sekian, jangan lupa subscribe, share video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.